Catur Purnomo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 Universitas Riau tahun 2020, program studi pendidikan kimia. Nomor UKG 2016 99 40 2740 dan NIM 2005 437159. Pada hari ini, Senin 23 November tahun 2020, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran kimia dengan materi kesetimbangan kimia di kelas 11. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Ya, alhamdulillah ya. Nah, tadi Bapak cek di daftar hadirnya, sepertinya semua sudah mengisi daftar hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, emang Bapak mau tanya dulu, suara Bapak terdengar jelas tidak, nak? jelas Pak. Jelas ya. Oke, gambarnya kelihatan jelas nggak, nak? Gambar? Enggak Pak, kamar Enggak. Yang di belakang tidak terlihat ya. Oke, kalau Bapak pindah ke sini kelihatan nggak? lihat Oke, sekarang kelihatan ya. Baik, jaringan di tempat kalian bagaimana? Lancar? lancar. Jaringan Erna agak lancar Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, nah, ya enggak berarti mudah-mudahan nanti bisa lancar ya. Kalau bisa tapi tetap diaktifkan videonya ya biar aktivitas kalian bisa teramatkan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum mulai pembelajaran. Nah, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa ya. Widi coba pimpin doanya ya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kimia ya, seperti yang sudah kita rencanakan minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kesetimbangan kimia. Tetapi sebelum kita mulai, Bapak ingin menyampaikan sesuatu dulu ya. Jadi meskipun saat ini kita kan belajar dalam kondisi pandemi ya, jadi terpaksa kita harus belajar secara daring ya. Tetapi meskipun demikian ya, kita harus tetap semangat dan berpikir positif ya. Bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, nah kita dapat menemukan hal-hal yang baru karena dengan berpikir positif itu berpikir positif dan semangat itu akan merangsang reaksi kimia di dalam tubuh kita yang membantu kita mempermudah dalam mempelajari sesuatu. Begitu ya, Nak? Jadi meskipun dalam kondisi pandemi kita harus tetap semangat dalam belajar. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab baru yaitu tentang kesetimbangan kimia ya. Tentang kesetimbangan kimia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kimia yaitu materi baru tentang kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, nah Bapak mau tanya dulu, masih ingat tidak dengan yang namanya reaksi kimia? Reaksi kimia adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan antar perubahan senyawa kimia. Baik, betul sekali ya. Bisa sebutkan nggak contoh reaksi kimia? Proses perubahan susu menjadi yogurt. Susu jadi yogurt ya, oke betul. Itu salah satu contoh reaksi kimia ya. Kemudian, nah kita akan masuk ke kesetimbangan kimia. Nah, Bapak mau tanya, kalian tidak menanak nasi? Pernah Pak. Pernah. Nah, saat kita nasi, nasi yang dimasak itu kan berasal dari beras kan? Nasi yang dimasak itu berasal dari beras, kemudian ketika dimasak berubah menjadi
nasi. Nah, beras yang sudah jadi nasi tadi bisa tidak kembali lagi jadi beras? Tidak ya, ternyata yang sudah jadi nasi tidak bisa lagi jadi beras. Tetapi kalau kita amati bagian lain saat kita menahan nasi, misalnya uap airnya, ya. Kan saat menahan nasi ada uap airnya, karena ketika kita buka tutupnya, nah kita akan temukan ada tetesan-tetesan air di atas tutupnya. Nah, itu kan berasal dari uap air, ya. Artinya kan airnya pertamanya cair, kemudian dia menguap. Tapi setelah itu bisa balik lagi menjadi zat cair. Berbeda kan dengan beras yang berubah menjadi nasi tadi, tidak bisa lagi berubah menjadi beras ya. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada hubungannya dengan kesetimbangan kimia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini antara lain adalah yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan perbedaan reaksi reversibel dan irreversibel ya. Selanjutnya, kalian nanti bisa menganalisis ciri-ciri kesetimbangan dinamis ya yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang ketiga, nanti kalian diharapkan bisa membedakan jenis-jenis reaksi kesetimbangan berdasarkan fasenya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi mempelajari kesetimbangan kimia itu sangat penting sekali, terutama dalam kehidupan kita, karena di banyak sisi dalam kehidupan kita itu berhubungan juga dengan kesetimbangan kimia ya. Salah satu contohnya tadi kita bisa tahu, nanti kita bisa tahu kenapa air yang menguap itu bisa kembali lagi menjadi air. Itu salah satu contoh mungkin yang bisa nanti kita pelajari setelah mempelajari kesetimbangan kimia ya. Baik. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini antara lain adalah yang pertama, nanti kita akan sama-sama berdiskusi tentunya ya tentang kesetimbangan kimia. Nah, nanti ketika berdiskusi, akan ada beberapa penilaian gitu ya. Jadi penilaian yang pertama, nah ini ada disiplin dan teliti. Jadi disiplin termasuk tadi ketika kalian bergabung ke Google Meet itu masuk penelitian juga. Atau nanti ketika mengerjakan presentasi dan yang lain sebagainya ya. Ada penilaian presentasi dan bertanya ya. Jadi presentasi, nanti kita presentasi, nah itu dinilai juga, dan kalian yang bertanya itu juga dinilai gitu. Dan nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi ya, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang materi pada hari ini gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti atau ke diskusinya, Bapak mau tanya dulu, setimbang itu apa sih dalam reaksi kimia, nak? Ada yang bisa jawab? Beratnya sama. Beratnya sama ya. Kalau kita yang pernah sering dengar, benar, beratnya sama. Contohnya apa? Saat kita menimbang ya. Jadi kalau setimbang berarti beratnya sama. Itu kalau kita belajar di dalam kesetimbangan yang sifatnya itu statis gitu ya. Jadi ketika setimbang, dia tidak kelihatan pergerakannya lagi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang kesetimbangan yang bersifat dinamis. Jadi kesetimbangannya itu tidak statis seperti timbangan massa yang kalau sudah setimbang tidak bergerak lagi. Tetapi ada bagian lain yang nanti kita akan pelajari lebih dalam, terutama dalam kesetimbangan kimia. Kelihatan ya. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa? Pembakaran sampah. Pembakaran. Baik. Nah, dari contoh ini adalah contoh reaksi pembakaran sampah. Nah, ketika sampah ini dibakar, kan akan dihasilkan abu, dan kita lihat ada api dan dihasilkan juga asap ya, nak. Nah, kalau pembakaran sudah berhenti, nah ini kira-kira
abu dan asapnya tadi bisa kembali lagi menjadi sampah tidak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak bisa ya? Ya betul, tidak bisa kembali lagi menjadi sampah karena sudah terbakar. Baiklah, kita sama-sama amati contoh reaksi yang kedua ya anak-anak. Nah ini ada botol berisi air ya, ini ada keterangannya air. Kemudian diberi dengan glukosa atau gula gitu ya. Kemudian dia diaduk atau diguncang biar dia larut gulanya ya. Diguncang biar larut. Kita amati lagi ya, apa yang ditambahkan di sini. Nah, kemudian ditambahkan lagi KOH ya, KOH, padatan KOH. Kemudian kemudian diguncang lagi supaya KOH-nya juga larut ya. Nah, setelah ditambahkan KOH, kita lihat ya. Nah, ini ditambahkan lagi dengan metilen blue ya. Ini zat tambahan. Kemudian ditutup ya. Nah, bisa dilihat nak perubahan yang terjadi? Bisa ya. Ternyata larutannya itu berubah warna menjadi biru kan? Biru. Coba kita amati lagi. Awalnya tadi bening kan, kemudian berubah jadi biru. Sekarang kita amati ya. Oke, nah apa yang terjadi nak? Nah, bening lagi kan? Ternyata setelah didiamkan warnanya jadi bening lagi, birunya hilang. Nah ini diguncang lagi, berubah lagi jadi biru. Nah, dari contoh yang pertama ini tadi reaksi pembakaran sampah, dan tadi ada video percobaan. Nah, kira-kira ada tidak perbedaan kedua contoh reaksi ini tadi? Ada, Pak. Yang Ada. contoh pertama tidak dapat kembali ke wujud aslinya, dan contoh yang kedua dapat kembali ke wujud aslinya. Oke, jadi yang pertama tidak bisa kembali, betul ya, dari ke kondisi semula. Dan yang kedua tadi ternyata bisa kembali ke kondisi semula. Dari dua contoh reaksi ini tadi, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian ketika mengamati dua contoh ini tadi? Kenapa yang contoh reaksi kedua itu bisa berubah kembali ke bentuk semulanya? Oke, bagus. Tiga ya. Apa kalau setiap pembakaran itu tidak bisa kembali ke bentuk awalnya, Pak? Oke. Beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari kalian tadi, kalau kita gabungkan, itu akan kita peroleh beberapa pertanyaan seperti ini, kurang lebih ya. Nah ini 3 pertanyaan ini yang akan kita sama-sama bahas dalam pembelajaran hari ini gitu ya. Baik. Nah, untuk lebih memahami tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, nah Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD yang kemarin sudah Bapak bagikan di Google Classroom gitu ya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Pak. Kalau ada kendala dalam mengerjakan LKPD, nanti silahkan berkomentar di Google Classroom atau bertanya juga di WA boleh. Atau kalau mau ke Google Meet ini juga boleh gitu. Jadi Bapak tetap standby di Google Meet, di Google Classroom, dan juga di grup WA kalau ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya. Ngerjakan LKPD-nya di LKPD sini, Pak, apa di buku? Nah, betul. Nah, LKPD-nya sudah dicetak kan? Sudah. Nah, karena sudah dicetak, maka mengerjakannya di LKPD yang sudah dicetak ya. Oh iya, Pak. Nah, Iya, Pak. silahkan kalian kerjakan LKPD-nya, dan sebagai salah satu bahan untuk kalian mengerjakan LKPD, nah kemarin Bapak juga sudah bagikan modul kan? Ya. Nah, modulnya silahkan dibuka untuk membantu kalian mengerjakan LKPD-nya, dan di dalamnya nanti itu juga ada video satu lagi. Nah, kalian bisa buka untuk nanti membantu dalam mengerjakan LKPD-nya. Silahkan boleh keluar dari Google Meet, kemudian dikerjakan LKPD-nya, dan nanti setelah 30 menit kita bahas sama-sama
hasil pengerjaan LKPD-nya ya. Kesetimbangan dinamis itu prosesnya, Pak. Iya, prosesnya bagaimana gitu. Nah, jadi kan reaksinya tadi ada yang bisa balik, terus ada yang tidak bisa balik kan. Kondisi setimbangnya itu bagaimana prosesnya terbentuk, bagaimana terjadi prosesnya. Nah, kalau dibaca di modul ada kayaknya. Nah, ada kendala nggak dalam mengerjakan LKPD-nya? Nah? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Udah selesai semua? Udah. Tasya udah juga? Sudah, Pak. Proses terjadinya kesetimbangan dinamis belum, Pak? Oh, yang prosesnya belum ya? Oke, nah nanti kita bahas sama-sama saat diskusi ya prosesnya. Widi, yang belum selesai yang mana? Baru satu saya kerjakan, Pak. Satu. Nah, di modul ada kan? Bisa dibuka. Modulnya sudah dibuka belum? Belum, Pak. Nah, modulnya dibuka. Nah, masa ya belum nggak dibuka berarti modulnya. Di video ada nggak, Nak? Nggak ada ya? Nggak ada di video, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Di modul ada nggak? Di modul. Modulnya sudah dibuka belum? Sudah, Pak. Ada? Ada, Pak. Tapi Hah? jawabannya nggak ada. Masih dalam bentuk ini kan cerita kan? Dia itu ini, Pak, masih diibaratkan dalam botol itu, Pak. Oh, iya, yang ada di dalam botol ya. Oke, masih. Nah, dibuat saja seperti itu tidak apa-apa. Kan itu gambaran terjadinya kesetimbangan. Ya itu yang dimaksud sebenarnya prosesnya itu. Nah, Angel kan sama triwulan ini apa joinan kan? Nah, jaraknya agak dipisah ya, Nak. Biar ini agak dipisah ya. Bisa kita mulai presentasinya? Bisa, oke. Nah, siapa yang mau menyampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya? Yang pertama ini kan ada perbedaan antara reaksi irreversibel dan reaksi reversibel ya. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Saya Pak Amanega Kurnia. Mega, silahkan dijelaskan hasil pengerjaannya. Perbedaan antara reaksi irreversibel dan reversibel. Reaksi irreversibel adalah reaksi antara dua produk yang menghasilkan produk baru dan tidak dapat dikonversi kembali menjadi produk asli. Sedangkan reaksi reversibel adalah reaksi di mana produk akhir dapat dikonversi kembali ke produk asli. Berarti kalau reaksi irreversibel tadi yang tidak bisa kembali ke bentuk semulanya, kalau reversibel bisa kembali ke bentuk semulanya ya. Nah, oke, paham semua ya? Paham, baik. Kalau paham, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu proses terjadinya kesetimbangan
dinamis. Nah, siapa yang mau coba jelas? Ya, Tika silakan. Proses terjadinya kesetimbangan dinamis adalah terjadi secara terus-menerus. Reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan. Kesetimbangan dinamis hanya dapat terjadi pada sistem tertutup di mana tidak ada energi yang dikurangi atau ditambahkan pada sistem. Oke. Cukup, Tika? Cukup, Pak. Cukup, baik, bagus sekali ya jawaban Dika tadi. Nah, anak-anak yang lain ada yang mau ditambahkan dari pernyataannya Dika tadi? Ada, Pak. Ada. Oke, siapa? Sinta ya? Ya, Sinta silakan. Ya, Pak. Nah, Proses bola balik dengan laju yang sama untuk kedua arah dan hanya terjadi pada sistem tertutup secara terus-menerus. bagus ya. Nah, jadi dia reaksinya bolak-balik, artinya reaktannya jadi produk, kemudian produknya nanti bisa kembali lagi menjadi reaktan. Nah, itu terjadinya terus menerus. Bedanya kalau dengan yang kesetimbangan, kalau kesetimbangannya yang statis, tadi contohnya kan ada setimbang sama masanya sama ya. Nah, itu kan tidak ada pergerakan gitu. Tetapi kalau kesetimbangan di kimia itu yang terjadi kesetimbangannya bersifat dinamis ya. Nah, jadi tampaknya kalau kita amati sekilas itu tidak terjadi perubahan, tetapi di dalamnya sebenarnya dia reaktannya berubah menjadi produk, tapi produknya juga berubah lagi menjadi reaktan. Kurang lebih seperti itu proses terjadinya kesetimbangan dinamis ya. Baik. Ada yang ditanyakan, Nak? Tidak, Pak. Sudah ya, cukup ya. Kalau cukup kita lanjutkan ke ciri-ciri reaksi kesetimbangan. Nah, ada yang mau coba sampaikan bagaimana apa saja? Ciri-ciri reaksi kesetimbangan antara lain: 1. Reaksi bersifat dua arah dan berlangsung terus-menerus. 2. Terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. 3. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. 4. Tidak terjadi perubahan makroskopis atau perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis. Bagus sekali hasil pengerjaan dari triwulan tadi ya. Nah, kita bahas satu-satu. Tadi ciri-ciri yang pertama apa? Reaksi berlangsung terus-menerus. Terus artinya reaksinya berhenti tidak, Nak? Tidak, Pak. Tidak ya, oke, bagus ya. Nah, reaksinya tidak berhenti, melainkan dia terus-menerus terjadi. Jadi reaktannya menjadi produk, tapi di sisi lain produknya juga menjadi reaktan. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua apa lagi? Terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanan tetap. Itu ciri-ciri atau syarat yang kedua ya. Makanya tadi di contoh video pertama tadi itu cair larutannya itu ditutup gitu, karena itu tadi reaksi kesetimbangan itu syaratnya harus dalam ruang tertutup. Ciri-ciri yang ketiga apa? Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Baik, betul ya. Nah, jadi ciri-ciri yang ketiga adalah lajunya yang ke arah produk dan ke arah reaktan itu adalah sama. Nah, di sini kunci dari reaksi kesetimbangan. Kalau kesetimbangan statis, contohnya yang massa tadi, setimbang itu artinya massanya sama. Tetapi kalau dalam reaksi kimia, setimbang itu terjadi ketika laju ke arah produknya, berarti reaktannya bereaksi membentuk produk, dan di sisi lain kan produknya bereaksi membentuk reaktan. Nah, itu lajunya sama. Nah, karena lajunya sama, makanya dia setimbang gitu. Paham anak-anak? Paham ya. Oke, lanjut ya. Apa ciri-ciri yang keempat? Tidak terjadi perubahan makroskopis, perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, perubahan tingkat partikel yang tidak dapat dilihat. Baik, betul ya. Jadi, nah itu tadi. Secara kasat mata itu kalau sudah setimbang itu tidak terlihat. Tetapi sebenarnya dia reaksinya kan tadi masih terus berlangsung kan, Nak? Makanya dia dikatakan tidak terjadi perubahan makroskopis, tapi perubahannya adalah mikroskopis.
Bapak mau tanya sekarang. Nah, ini untuk konfirmasi kalian tadi videonya dilihat tidak, video yang kedua ya. Tadi kan saat setimbang itu lajunya sama kan, Nak? Betul? Betul ya. Nah, kalau saat setimbang itu laju ke arah produk dan ke arah reaktannya sama, kira-kira konsentrasinya sama tidak, Nak? Sama kayaknya, Pak. Sama, konsentrasinya sama ya. Oke. Ada yang berpendapat lain? Yang selanjutnya adalah jenis-jenis reaksi kesetimbangan. Nah, siapa yang mau coba jelaskan? 1. Keseimbangan homogen. Keseimbangan homogen adalah seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud sama. Contohnya, N2 tambah 3H2 sama dengan 2NH3. B. Keseimbangan heterogen adalah zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud berbeda. Contohnya, Fe3O4 ditambah 4CO sama dengan 3Fe ditambah 4CO2. Cukup, Pak. Nah, betul. Yang disampaikan Bening tadi sebenarnya sudah betul secara pengertiannya ya. Kalau semuanya gas, berarti dia homogen atau heterogen kira-kira? Homogen. Kalau misalkan larutan semua, homogen nggak? Homogen. Kalau ada larutan, ada gas, terus ada padatan, nah itu baru yang namanya heterogen. Jadi perhatikan fasenya, keterang yang ditanda kurung itu kan ada kan? Tadi yang contohnya Bening kan belum disebutkan. Gitu. Nah, sebelum kita ke latihan soal, ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Ada? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita bahas latihan soalnya. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Oke, sudah. Nah, Manda silakan. Kameranya agak diturunkan, Nak. Biar kelihatan. Nah, silakan Manda. Tentukan apakah kesetimbangan berikut tergolong kesetimbangan homogen atau heterogen. A. N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas merupakan kesetimbangan homogen karena wujudnya gas semua. Oke, wujudnya gas semua berarti dia homogen ya? Ya, Pak. Betul ya. Itu. Jadi kita tinggal lihat saja fasenya. B. H2S menjadi H2 ditambah S heterogen, Pak. Kenapa heterogen? Karena berbeda, Pak, wujudnya. Wujud zatnya berbeda. Wujudnya berbeda. Apa saja wujudnya? Liquid plus solid. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga, NH4OH. NH4OH aqueous sama dengan NH4 plus aqueous ditambah OH min aqueous Oke. Nah, sama ini dengan homogen. homogen. Kenapa homogen? Karena wujud zatnya sama. Sama. Apa wujudnya? Aqueous. Tanda panah bolak-baliknya jangan dibaca sama dengan, tapi itu artinya reaksi bolak-balik. Yang D, siapa yang mau coba? Jawab. Pak. Siapa? Aneza. Ya, oke, sudah. Yang lainnya mic-nya tolong dimatikan dulu ya, Nak. Ya, Reza, silakan. Yang D, C6H12O6 solid ditambah 9O2 gas menjadi 6CO2 gas ditambah 6H2O gas merupakan kesetimbangan heterogen. Kenapa heterogen? Beda? Karena ada wujud zat solid sama gas, Pak. Apa heterogen tadi? Karena di situ ada solid dan gas. Oke, fasenya ada dua berarti ya, padatan dan gas. Tapi tadi Bapak bilang, nah ini benar atau salah? Tapi arahnya nggak bolak-balik, Pak. Nah iya itu dia ya. Jadi syarat reaksi kesetimbangan tadi apa? Ciri-cirinya yang salah satunya Bolak-balik. reaksinya bolak-balik. Nah yang D coba perhatikan, reaksinya bolak-balik tidak, Nak? Yang D Enggak. tidak. Berarti dia reaksi kesetimbangan bukan? Bukan. Kalau bukan, homogen atau heterogen? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya, gitu ya. Nah, makanya kita harus teliti memperhatikan reaksi kesetimbangan itu bedanya dengan reaksi yang lain. Tanda panahnya itu bolak-balik. Kalau dia sudah tidak bolak-balik,
artinya bukan reaksi kesetimbangan. Berarti kalau tidak reaksi kesetimbangan berarti tidak. Nah, ini kan berarti bukan kesetimbangan homogen atau heterogen. Jadi yang D ini reaksinya bukan reaksi kesetimbangan, tetapi reaksinya reaksi apa? Reaksi apa, Nak? Kira-kira. Reaksi apa, Pak? Nah, reaksi apa? Tadi yang pertama reaksi apa namanya? Homogen. Homogen. Itu jenisnya kan? Yang pertama kita bahas tadi. Nah, reaksi ya. Ini reaksi apa? Yang D ini Torik. Torik coba Torik. Irreversible. Ini reaksinya irreversible atau tidak bisa kembali gitu ya. Berarti bukan kesetimbangan ya. Berarti dia bukan kedua-dua. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah enggak, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, baik. Nah, berarti diskusi kita cukup sampai di sini ya. Tadi kita sama-sama sudah berdiskusi mengenai reaksi kesetimbangan ya. Tadi sudah kita diskusi dan kalian sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing dan juga bertanya. Nah, sekarang kita sampai ke kegiatan penutup ya. Yang pertama kesimpulan dulu ya. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini? Nah, kita kembalikan lagi ke tujuan pembelajaran di awal tadi kan ada 3 kan. Nah, sekarang coba siapa yang mau sampaikan kesimpulannya? Saya, Pak. Siapa? Torik. Kesimpulan yang diambil dalam pembelajaran ini adalah reaksi kesetimbangan adalah reaksi bolak-balik di mana laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya dibedakan menjadi 2, yakni reaksi satu arah irreversibel atau tidak dapat balik dan reaksi 2 arah reversibel atau dapat balik. Pada kesetimbangan dinamis, yaitu proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk kedua arah dan hanya terjadi pada sistem tertutup. Jenis-jenis reaksi kesetimbangan dibedakan menjadi 2, yaitu kesetimbangan homogen. Terdapat suatu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat suatu wujud zat. Nah, itu misalnya gas atau larutan. Dan kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, padat, cair, dan larutan. Bagus sekali kesimpulan yang disampaikan Torik tadi ya. Jadi itu sudah lengkap mencakup semua pembelajaran. Tadi kita sudah sama-sama belajar dan berdiskusi tentang kesetimbangan kimia. Tadi kesimpulannya juga sudah disampaikan oleh Torik ya. Tadi sudah mewakili dari semua capaian atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, ada nggak yang mau kalian sampaikan? Ada? Baik, kalau tidak ada, jadi tadi kan kita sudah sama-sama mempelajari tentang kesetimbangan kimia ya anak-anak. Nah, karena sudah sama-sama belajar tadi dan kalian sudah sama-sama paham ya kan, udah diskusi tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan apa yang kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya apa yang kita pelajari tadi itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pemanfaatan reaksi kesetimbangan ini sangat banyak sekali dalam kehidupan. Salah satu contoh Bapak sebutkan misalnya dalam pembuatan pupuk gitu ya, pupuk urea. Nanti kalian bisa cari di internet bagaimana pembuatan pupuk urea. Kalian akan temukan pemanfaatan reaksi kesetimbangan gitu ya. Tadi Iya, Pak. Tadi juga kalau kita amati di kehidupan ternyata ada beberapa contoh peristiwa yang melibatkan reaksi kesetimbangan kayak menanak nasi tadi ya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah enggak, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan ke
evaluasi. Nanti silahkan dikerjakan soal evaluasinya ada di Google Classroom. Nanti Bapak kirimkan ada 10 soal. Silahkan dikerjakan, waktunya 30 menit ya nak. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masih membahas tentang kesetimbangan kimia, yaitu pergeseran kesetimbangan. Jadi tugas kalian di rumah nanti setelah mengerjakan evaluasi untuk persiapan pertemuan kita berikutnya adalah mempelajari tentang pergeseran kesetimbangan ya. Baik. Nah, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.